Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Intan Kumalasari dengan NIM 201 510 801 037 dari Program Studi Ilmu Pertanian Perkebunan. Di sini saya ingin membahas mengenai teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Sebelumnya kita akan membahas apa sih pengertian dari perbanyakan vegetatif itu. Perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan tanaman induknya menurut Made tahun 2009. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip perbanyakan vegetatif. Prinsip dari perbanyakan vegetatif adalah untuk merangsang tunas adventif yang ada di bagian yang dilakukan perbanyakan agar berkembang menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang, dan daun sekaligus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Macam-macam teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif antara lain stek, grafting, okulasi, dan cangkok. Pertama kita akan membahas mengenai teknik stek. Stek merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman vegetatif dengan menggunakan cara menanam atau menumbuhkan bagian tertentu pada tanaman. Pada teknik ini, bagian yang dapat digunakan adalah akar, daun, dan batang. Kebanyakan tanaman menggunakan teknik stek juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari perbanyakan tanaman menggunakan teknik stek yang pertama, tidak terkendala oleh musim. Yang kedua, hasil tidak mempunyai umur yang sama dengan induknya sehingga menyebabkan cepat berbuah. Yang ketiga, tanaman baru yang dihasilkan memiliki kemiripan sifat dengan tanaman induknya. Dan yang keempat adalah perbanyakan dapat dilakukan secara kontinu. Selain itu, kekurangan dari teknik stek antara lain, teknik stek memiliki kerumitan yang lebih tinggi daripada teknik biji. Yang kedua, harus mempunyai pohon yang digunakan sebagai induk. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Dan yang keempat, akarnya kurang kuat. Sebagai contohnya adalah perbanyakan tanaman mawar dengan teknik stek batang. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain 1. Bagian batang tanaman mawar 2. Pisau 3. Polybag 4. Tanah 5. Pasir 6. Pupuk kandang atau sekam dan yang terakhir hormon tumbuh atau rutun F. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, pilihlah tanaman induk yang sudah cukup tua dan sehat. Kemudian, potong bagian tanaman yang akan di-stek menggunakan pisau dengan panjang kurang lebih 15-20 cm. Setelah itu, potong miring bagian bawah stek untuk memperluas daerah perakarannya. Sebelum dilakukan penanaman, bahan stek direndam terlebih dahulu dalam hormon perangsang pertumbuhan akar sesuai anjuran dosis. Setelah itu, media tanam yang telah ditanami diletakkan dalam naungan yang telah disediakan. Naungan dapat dibuka setelah tanaman berumur kurang lebih 30 hari. Selain itu, diberikan perlakuan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Yang kedua adalah teknik grafting. Grafting merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman dengan menyambungkan batang atas dan batang bawah sehingga akan terjadi persenyawaan. Kombinasi tersebut akan terus bertumbuh dan akan berkembang menjadi tanaman baru.
Teknik perbanyakan tanaman menggunakan metode grafting juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknik grafting yang pertama adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Kedua, dihasilkan gabungan tanaman baru dengan keunggulan perakaran dan produksinya. Dan yang ketiga, dapat mempercepat waktu berbunga dan berbuah. Sementara kekurangan dari teknik grafting yaitu bagi tanaman yang besar, kemungkinan tanaman dapat patah karena tertiup oleh angin. Dan jika tanaman bawah dengan tanaman atas tidak cocok, maka akan terjadi kegagalan dalam proses grafting. Contohnya adalah perbanyakan tanaman jambu biji dengan teknik grafting. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain yang pertama, batang bawah tanaman jambu biji dan entres tanaman jambu biji yang telah berbuah. Yang kedua, pisau. Ketiga, polybag. Keempat, tanah pasir. Dan yang kelima adalah pupuk kandang atau sekam, atau juga bisa menggunakan kompos. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, cari tumbuhan subur dengan batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Kemudian, carilah tumbuhan kedua yang siap untuk diambil tunasnya. Selanjutnya, sayat batang bawah menggunakan pisau steril dan tajam hingga bagian berkayu dan potong entres dengan panjang kurang lebih 5 cm. Kemudian, bungkus sambungan menggunakan plastik transparan untuk menghindari sinar matahari langsung. Usahakan sambungan jangan sampai terkena air dan bagian tengahnya longgar agar tunas tidak terganggu. Adalah teknik okulasi. Okulasi merupakan salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan. Dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari masing-masing bagian tanaman yang diokulasikan, yakni sifat unggul batang bawah, misalnya perakaran yang kuat, dan sifat unggul tanaman entres, misalnya buah yang lebat. Perbanyakan tanaman okulasi juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari teknik okulasi yang pertama, perbanyakan ini dapat menghasilkan individu baru dengan tingkat produktivitas yang bagus. Yang kedua, mendapatkan tanaman baru dengan pertumbuhan yang seragam. Dan yang ketiga, proses dalam penyiapan benih relatif singkat. Pertama, terdapat tanaman yang tidak normal akibat batang bawah dan batang atas tidak cocok. Yang kedua, dalam proses pengokulasian diperlukan tenaga ahli. Dan yang ketiga, bila syarat dari okulasi tidak terpenuhi, kemungkinan gagal akan sangat besar. Adalah perbanyakan tanaman jambu biji dengan teknik okulasi. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain batang bawah dengan umur kurang lebih 2,5-3 bulan. Yang kedua, entres. Ketiga, tali plastik. Keempat, alkohol dengan kadar 70%. Yang kelima, gunting pangkas. Dan yang keenam adalah pisau okulasi. Pertama, siapkan ranting mata tempel atau entres yang memiliki mata aktif. Kemudian, pangkas duri dan daun semai pada batang bawah. Okulasi dapat dilakukan dengan metode irisan kulit berkayu atau chip-budding. Setelah disambungkan, ikat menggunakan tali plastik yang telah disediakan dari bawah ke atas.
Yang keempat adalah teknik cangkok. Cangkok merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar pada batang untuk kemudian ditanam. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat serupa dengan tanaman induknya. Perbanyakan tanaman menggunakan teknik cangkok juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknik cangkok antara lain, yang pertama, tanaman baru memiliki sifat yang mirip dengan tanaman induknya. Yang kedua, tanaman baru biasanya dapat berbuah dengan cepat. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan untuk teknik cangkok relatif singkat. Sementara kekurangan dari teknik cangkok yang pertama, perbanyakan tidak dapat dilakukan dalam skala yang besar. Yang kedua, akar tanaman baru pendek sehingga sulit hidup di daerah dengan kandungan air yang rendah. Yang ketiga, tanaman baru tidak mempunyai akar tunggang, sehingga tanaman mudah roboh. Sebagai contohnya adalah perbanyakan tanaman jambu air dengan teknik cangkok. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain, yang pertama, pisau yang kuat dan tajam. Yang kedua, serabut kelapa atau plastik resek. Yang ketiga, tali atau karet ban dalam bekas. Yang keempat, paku panjang dengan ukuran kurang lebih 10 cm. Yang kelima, ember untuk menampung air. Dan yang keenam, campuran tanah subur, pupuk kandang, dan serbuk gergaji dengan perbandingan 1:1:1. Pelaksanaannya, pertama-tama tentukan cabang yang akan digunakan. Cabang yang digunakan harus lurus dan cukup besar. Cabang yang digunakan juga harus sehat dan lebih baik yang tumbuh dengan vertikal. Kemudian, cabang dikuliti kulitnya melingkari batang dengan jarak kurang lebih 5-10 cm. Setelah lapisan kambium bersih, lapisi bagian tersebut dengan tanah dan balut bagian yang telah terlapisi dengan plastik atau serabut kelapa. Kemudian, balutan diikat menggunakan tali. Bagian yang dicangkok harus disiram secara teratur. Maka dari itu, plastik yang digunakan harus dilubangi terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa perbanyakan tanaman secara vegetatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perbanyakan tanaman secara vegetatif yang pertama, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, tanaman lebih cepat berbunga dan berbuah. Dan yang ketiga, dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan. Sementara kekurangan dari teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah membutuhkan pohon induk yang besar dan lebih banyak. Yang kedua, akar tanaman atau anakan kurang kokoh sehingga mudah rebah. Yang ketiga, masa produktif yang relatif singkat. Dan yang keempat adalah membutuhkan biaya yang mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.